Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah azzakumullah, hampir seluruh firqah, Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah tidak mau disebut namanya. Apakah orang-orang Rafidah mau diberi nama Rafidah? Tidak mau. Apakah orang-orang Khawarij mau dibilang Khawarij? Tidak mau. Begitu pula Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, mereka tidak mau. Siapa yang memberi nama itu? Yang memberi nama Khawarij, Rafidah, Jahmiyah, Jabariyah, siapa? Ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah, bukan mereka sendiri. Tentu mereka tidak mengaku. Kami Khawarij, kami Rafidah, kami Jabariyah, kami Mu'tazilah. Tidak. Mereka tidak mengaku. Mereka menyebut dirinya ya kaum muslimin. Bahkan banyak dari mereka mengaku Ahlus Sunnah. Dan begitulah syubhat. Nah, ini aneh seaneh-anehnya. Ini aneh seaneh-anehnya. Justru hari ini, dimulai dari beberapa puluh tahun yang lalu, bangga menyebut dirinya. Bangga menyebut dirinya bukan Islam, kaum muslimin. Bangga menyebut dirinya sebagai Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Ansarud Daulah, Jamaah Islamiyah. Ini aneh. Orang-orang dulu marah diberi nama. Mereka akan senang diberi nama Muslim, kaum muslimin. Dan itu bagus. Ini aneh seaneh-anehnya hari ini. Bangga. Bahkan menamakan dirinya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama'atut Tabligh, Jamaah Islamiyah, dan seterusnya. Ini aneh seaneh-anehnya. Luar biasa. Dulu buruk, hari ini lebih buruk lagi. Bangga dengan nama yang tidak Islami. Karena seorang muslim cukup menamakan dirinya sebagai muslim. Jangan ada embel-embel. Orang Islam Indonesia itu terpaksa. Orang Islam Malaysia itu terpaksa. Orang Islam Saudi itu terpaksa. Orang Islam Mesir itu terpaksa. Mestinya, idealnya muslim. Cuman, seperti dulu. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman Muawiyah, di zaman keemasan Islam, nggak ada. Orang Islam Saudi, orang Islam Mesir, orang Islam Irak. Ya, karena memang tidak ada negara Islam hari itu. Yang ada seluruh kaum muslimin di muka bumi di bawah pimpinan Abu Bakar. Nggak ada negara Mesir, negara Saudi, negara Yaman, negara Irak, negara Indonesia, negara Malaysia, enggak ada. Seluruh kaum muslimin di muka bumi di bawah pimpinan Abu Bakar. Abu Bakar wafat di bawah pimpinan Umar. Umar wafat Utsman, Utsman wafat Ali, Muawiyah, terus. Nah, sampai di mana pecah menjadi dua. Satu di timur, satu di barat. Andalus, Spanyol. Yang terkenal dengan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ini kurang baik. Yang terbaik tadi. Gitu. Apakah haram? Tidak.
Ya terpaksa saja, tapi tidak haram. Kami kaum muslimin Indonesia tidak haram menyebut itu. Kami kaum muslimin Saudi, kami kaum muslimin Mesir, ya memang keadaan sudah tidak sebaik dulu. Karena ada yang mengharamkan ini. Yaitu kelompok dari Hizbut Tahrir mengharamkan ini. Nggak boleh ada negara Islam Indonesia, negara Islam Malaysia, negara Islam Saudi, nggak boleh. Harus seperti zaman Abu Bakar. Itu yang terbaik. Apakah ketika tidak mencapai yang terbaik menjadi haram? Kan tidak. Tidak. Yang terbaik seorang muslim itu ya sholat 5 waktu, ya sholat tahajud, ya sholat duha, ya sholat qobliyah ba'diyah, ya sholat sunat wudu, itu yang terbaik. Ketika tidak sholat sunat wudu, tidak sholat tahajud, apakah menjadi dosa? Kan tidak. Yang terbaik bahwa seluruh kaum muslimin di muka bumi di bawah seorang pimpinan, khalifah. Tapi itu tidak wajib. Seandainya terkotak-kotak menjadi negara-negara Islam Indonesia, negara Islam Malaysia, antum jangan pernah mengatakan Indonesia negara kafir ya. Antum jangan pernah mengatakan Malaysia negara kafir, antum jangan pernah mengatakan Mesir negara kafir. Indonesia, Mesir, Malaysia, Brunei, Saudi itu negara Islam, bukan negara kafir. Negara kafir adalah Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, itu negara kafir. Mayoritas penduduknya kafir, pemimpinnya kafir. Adapun Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, ini bukan negara kafir. Kalau bukan negara kafir, negara apa? Negara Islam. Negara Islam. Indonesia negara Islam, jelas. Mau dibilang apa? Jelas. Mayoritas kaum muslimin. Masjid di mana-mana. Berkumandang suara azan di mana-mana. Nabi mengatakan, jangan serang ini. Kita jangan serang ini. Kenapa? Terdengar azan subuh. Biasa beliau mau menyerang satu negeri kafir, menjelang subuh tunggu sampai saat subuh. Tidak terdengar azan subuh, diserang. Terdengar azan subuh, jangan diserang. Maka menunjukkan, membedakan negara Islam dengan negara kafir adalah bergemanya suara azan. Dan itu terjadi. Antum mendengar suara azan di Inggris, Prancis, Jerman, Amerika, Jepang, Vietnam? Enggak. Adapun Indonesia, Malaysia, Mesir, dan seterusnya menggema suara azan di mana-mana. Maka jangan sampai terkena subhat orang-orang Khawarij mengatakan Indonesia negara kafir karena tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kata siapa? Berapa banyak Al-Quran dan Sunnah tegak di negeri kita ini? Tentu tidak 100%. Saudi juga tidak 100%. Kalau 100%, ya seperti zaman Nabi, tidak mungkin. 80%, 70%, bahkan 60%. Sudah alhamdulillah itu. Nah, dengan terkotak-kotaknya kaum muslimin menjadi kaum muslimin Indonesia, Malaysia, Mesir, dan seterusnya, ini boleh, walaupun bukan yang terbaik. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal ikhwah. Jangan keadaan yang kurang baik ini ditambah menjadi lebih tidak baik lagi. Sudah terkotak menjadi negara-negara Islam walaupun itu halal tapi kurang baik, ini ditambah lagi. Ikatan kaum muslimin Jawa, Persatuan Islam Minang, Persaudaraan Muslim Aceh. Ini menjadi semakin pecah, semakin buruk. Jangan. Cukup kaum muslimin Indonesia. Maka tidak usah ada ormas-ormas Islam merekrut sebanyak-banyaknya. Cukup rumah sakit Islam, klinik Islam, sekolah Islam, kampus Islam. Nggak perlu ada wadah. Kenapa? Muncul keburukan. Cukup kami kaum muslimin Indonesia, titik.
Alhamdulillah, kita tidak seburuk Timur Tengah. Kalau dibiarkan, bisa. Ormas Islam ini punya pasukan dan senjata. Ormas Islam ini punya pasukan dan senjata. Apa yang terjadi? Terjadi seperti Timur Tengah. Bukan hanya negara. Bukan hanya Libanon. Bukan hanya Iran. Bukan hanya Irak. Bukan hanya Syria. Tapi ada Hizbullah. Ada Hamas. Ada Houthi. Ini apa ini? Ini apa ini? Alangkah baiknya kalau mereka kaum muslimin Suriah, kaum muslimin Irak, kaum muslimin Mesir. Kenapa mesti kelompok-kelompok ormas Islam bersenjata lagi? Dan itu yang terjadi. Ini mengerikan sekali. Jangan sampai Indonesia seperti mereka. Ya, seandainya NU punya pasukan dan bersenjata, seandainya Muhammadiyah punya pasukan dan bersenjata, seandainya Persis, PUI, segala macam, Hizbul Wathan punya pasukan dan senjata, apa yang terjadi? Nanti akan seperti di sana. Dan itu berbahaya sekali. Karena memang haram punya senjata, haram punya pasukan, kecuali presiden, kecuali negara. Selain negara, haram memiliki pasukan. Saya punya jamaah ribuan, saya bikin pasukan, saya persenjatai dengan tujuan melawan orang-orang kafir, saya telah berbuat dosa. Saya telah merampas hak presiden. Yang berhak punya pasukan yang bersenjata hanya presiden. Yang berhak kapan perang, kapan damai, kapan mundur, kapan maju adalah khalifah. Selain itu tidak berhak. Luar biasa sunnah Nabi SAW kalau dijalankan. Dan luar biasa bahayanya kalau ditinggalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.